Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untukmu ya, untuk hubungan dan cintamu ya. Jadi apa pesan dari semesta ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio, pesan semesta untuk hubungan dan cintamu. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Kita lihat apa yang terjadi Scorpio. Wow, saya lihat di sini saya lihat energimu bagus ya, Scorpio. Untuk Scorpio kayaknya biasa-biasa aja. Scorpio tuh kayak macam ya udah, apa yang terjadi biarlah terjadi ya. Ibaratkan lebih fokus kerja mungkin ya Scorpio. Tidak seperti zodiak lain yang mungkin banyak tangisan dan air mata, kamu nih tangguh-tangguh aja nih ya. Jadi semesta ingin sampaikan kepadamu, tetaplah seperti dirimu sendiri. Ya, wah ini kerja mulu nih ya. Oke, dan saya lihat juga di sini mungkin kamu ada ya sedikit amarah ya, kekecewaan ya, tapi saya lihat di sini nggak terlalu signifikan. Kamu selalu berpikir positif ya. Jadi mungkin di sini ada kompetitor tidak sehat ya. Saya lihat kalau untuk asmara nggak terlalu ya, lebih ke hubungan. Kalau asmara sih mati satu tumbuh seribu, cepat move on ya. Walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang masih terbayang-bayang dalam ingatan, tapi itu nggak terlalu signifikan ya. Kamu cepat move on. Jadi yang agak sedikit bermasalah mungkin hubungan ya, antara relasi dengan sahabat, keluarga, klien, ataupun siapapun ya. Selain dari percintaan, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun tidak terjadi, berarti bukan energimu, berarti energi dari Scorpio lainnya ya. Kalau kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading ya. Oke, di sini saya lihat di sini ada masalah kerja aja. Masalah di kerjaan. Mungkin sekarang kamu nggak punya duit ataupun nggak punya kerja ya. Ya, mungkin kompetitor tidak sehat ataupun mungkin kondisinya kamu cepat tersinggung ya. Ataupun mungkin gajimu belum dibayarkan. Saya lihat di sini mumet ya. Tapi ya saya lihat di sini kamu tetap usaha aja ya, lebih tabah ya. Mungkin kondisinya sekarang kamu lagi merasa tidak nyaman ya, karena pada saat kamu jaya orang banyak datang kepadamu, pada saat kamu nggak punya apa-apa saat ini ya, malah mereka seakan-akan tidak mempedulikan kamu gitu ya. Jadi ada sakit hati, no ya, semua susah, bukan kamu aja yang susah, jangan takut ya. Dan untuk orang-orang yang negatif thinking itu nggak usah dipusingkan ya, nggak usah terlalu masuk dalam hati. Scorpio terlalu masuk dalam hati sih, kadang-kadang Scorpio tuh langsung banyak meninggalkan dibandingkan apa ya, ya begitupun dalam hubungan ataupun dalam persahabatan. Kamu tuh kayak oke, saya tahu kamu, ya sudah, besok-besok kamu minta bantuan saya nggak mau. Ya biarin aja, mereka punya karma sendiri nantinya, nggak usah takut. Apalagi kalau di sini kompetitor tidak sehat menjelek-jelekan kamu ya, mungkin jelek-jelekan kamu di pimpinan atau di mana ya, supaya kamu nggak dapat kerjaan, ataupun mungkin kamu reputasinya nggak bagus ya, nggak usah dipikirkan ya. Berarti tuh mereka tuh fans kamu, mereka tidak mau dirimu lebih up dibandingkan mereka, sehingga mereka mencari-cari kesalahan untuk dirimu ya.
Saya lihat di sini energinya bagus ya, maksudnya tidak terlalu down kayak ini ya, walaupun mungkin kondisi kamu tuh memang parah gitu. Ya mungkin kalau dibilang kayaknya saya nggak parah-parah amat, berarti bukan untukmu ya. Karena ada beberapa Scorpio yang lagi parah di sini. Tidak seperti biasanya, yang mana kompetitor berjiwa kompetisi, kuat, mentalnya bagus. Sekarang saya lihat di sini ya turun 5,5 dibandingkan zodiak lain ya. Sudah 20%, kamu ya masih ada 60 50 60 lah. Ya masih di atas, makanya mungkin dibenahi aja hatimu. Ini sebenarnya hati, kalau semangat masih oke. Ya, pikiran juga masih fresh ya. Tapi ini mental ya yang selalu berpikir negatif, akhirnya energi-energi negatif itu ada di dalam hatimu dan tidak bisa move on, ataupun kalau dibilang ya menjadi energi positif, sehingga itu terus-terus datang aja yang negatif-negatifnya. Kenapa? Karena kamu menyimpan energi negatif, contohnya kecemburuan, kemarahan, sakit hati. Mungkin kamu serasa biasa aja, tapi pada saat kamu sudah sakit hati, kamu dendam, diam, dan malah mungkin pergi meninggalkan hubungan ataupun orang itu. Ya, kalau seandainya kamu di kerjaan, ya sudah, kamu mungkin kalau dibilang kerjaanmu kamu udah nggak betah, tapi karena duitnya aja. Ataupun mungkin kondisinya ya, saya mau bagaimana lagi, saya nggak suka dengan orang rese, tapi ya bagaimana lagi, teman kantor, ya udah, maklumi aja, yang penting saya dapat duit. Padahal hatimu tertekan, ya nggak apa-apa, tapi ingat, berikan pemaafan untuk dirimu. Jangan kamu berpikir bahwa orang itu akan selalu baik untukmu kalau kamu berbuat baik untuknya. Biarin aja dia mau berbuat baik atau tidak, yang penting kamu ikhlas. Berbuat baik, kebaikan, kita membantu, ya itu seikhlasnya. Entah besok dia mau membantu kita tidak, ya sudah, biar aja. Karena apa? Selama kita berbuat kebaikan untuk orang dan tulus, pasti kita mendapatkan berkat-berkat lainnya dari dirinya atau orang lain. Jadi kamu gak usah terlalu mau fokus ataupun berpikir bahwa saya sakit hati, keluarga saya begini, keluarga saya begitu. Padahal dulu waktu saya masih jaya-jaya, saya selalu ada untuk mereka. Pada saat saya terpuruk, mereka malah menghilang. Ya, nggak usah, biarin aja mereka. Mereka punya karma sendiri. Ataupun mungkin kondisinya bukan mereka yang disuruh semesta untuk bisa menolongmu. Ada orang lain yang akan semesta tunjukkan, ya, dekatkan pada dirimu untuk bisa membantumu. Karena sahabat yang kamu bantu ini, dia juga mempunyai tanggung jawab sendiri lagi gitu. Jadi jangan berharap pada siapapun, berharap pada semesta aja, berharap pada Tuhan, supaya kamu tidak kecewa. Ini banyak kekecewaan dalam diri, sehingga kadang-kadang kamu terpuruk lagi. Ya, ada beberapa saya lihat di sini, aduh saya ini kerja keras tapi untuk bayar hutang aja. Ya sudah, kalau begitu hutangmu dilunasi dulu, baru kamu bisa menikmati hasilnya. Jangan hutang lagi. Ini bobroknya ada beberapa yang belum selesai hutang, minjam lagi hutang. Jadi bertambah, jadi bukit. Terus selunasnya kapan? Untuk saat ini mungkin semesta mau kamu ya sudah apa adanya aja, nggak usah hutang-hutang. Beban pikiran, ini kan beban pikiran sebenarnya paling banyak. Akhirnya mentalmu down. Tidak seperti Scorpio yang biasanya yang tangguh ya, tapi setidaknya kamu masih punya semangat. Walaupun tekanan ya. Tetapi yang semesta ingin sampaikan kepadamu, buatlah dirimu enjoy, nikmati hidup. Terkadang itu kamu tekanan hidup. Apalagi dalam percintaan, ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun mungkin kamu hanya mau bersenang-senang tapi menggantung hubungan. Dia merasa tidak nyaman, kamu pun merasa tidak nyaman, atau kamu yang digantung hubungan ya. Kamu sudah berharap memberikan lebih, malah dia pergi meninggalkanmu. Akhirnya kamu sedih berkepanjangan, ataupun mungkin ya saya sudah maafkan tapi lihat nanti aja pembalasanku, atau bagaimana ya, rasa dendam dalam hati. No, biarin aja. Kamu tidak salah. Kalau seandainya kamu salah ya minta maaf. Kalau kamu tidak salah ya sudah, ikhlaskan, maafkan mereka. Suatu saat nanti apa yang menjadi milikmu akan kembali. Saya lihat di sini ada yang ini ya, ada yang merasa bahwa dirugikan ya, ditipu, dirugikan. Saya sudah berkorban untuk dia tapi dia pergi dengan yang lain. Baik materi, waktu, tenaga. Ikhlaskan aja. Ingat, apa yang ada padamu nanti pasti dikembalikan. Contohnya, kamu udah sama-sama membangun, membeli aset ya, entah rumah, properti ya, ataupun mungkin kendaraan. Ya sudah, biarin aja dia pakai kendaraan itu. Kita nggak tahu ke depannya, mungkin bannya kempes, ya itu derita dia, karma dia, ya. Jadi gitu, ya.
pada saat mungkin pajaknya juga gimana, terus mesin perawatannya gimana, kamu bangkitkan dirimu aja, pasti kamu akan mendapatkan gantinya. Entah dapat duit atau mobil baru itu, ataupun mungkin nanti kembali padamu mobilnya. Jadi gak usah berharap. Kalau kamu gak mendapatkan mobilnya kembali, ya berarti miliknya. Tapi ingat, kamu punya rezeki untuk bisa mendapatkan mobil baru. Jadi harus bisa positive thinking aja. Ya sudah, ambil aja. Yang pastinya saya punya rezeki, gak akan bakalan ketukar. Dan kalaupun saya mencari rezeki halal, banyak sedikitnya tetap saya bersyukur, pasti akan menarik rezeki-rezeki lainnya dalam hidupku. Baik kesehatan, cinta kasih, ya, kemakmuran dalam segala hal. Jadi jangan berharap aneh-aneh ataupun marah ya. Biarin aja. Mereka punya karma sendiri nantinya. Apakah mereka akan jauh lebih baik dari dirimu? No. Siapa yang menabur kejahatan pasti tidak jauh lebih buruk dibandingkan kamu yang menabur kebaikan. Entah dalam hal apapun, kebahagiaan, finansial. Kalau mungkin dia lebih finansial tapi belum tentu hatinya bahagia. Mungkin banyak hutang. Dilihatnya wah dia kaya padahal dililit hutang banyak. Ini contoh ya. Tapi kita lebih ke kaya hati, kita bahagia, tidak punya hutang, pikiran fresh, tercukupi semuanya. Itu kan kekayaan yang paling sempurna. Tabungan itu adalah bonus. Paling utama adalah kesehatan. Ini kan kamu nih suka sakit migrain ya, punggungnya sakit, tegang di bagian leher ya, pinggang, kaki, kesemutan, tangan-tangan ya. Atau ulu hati juga, saya lihat ada pencernaan yang kurang bagus. Ya, suka flu juga. Nah itu karena pikiran, karena gaya hidup. Kadang-kadang kamu juga tidak mengkonsumsi makanan sehat, selalu beli junk food terus, ataupun mungkin ya jajan. Harus bisa lebih up, makan apa adanya, tetapi yang bergizi, yang sehat, yang higienis. Sayangi dirimu sebelum kamu menyayangi yang lain. Cintai dirimu sebelum kamu cintai yang lain. Maafkan dirimu sebelum kamu maafkan yang lain. Kenapa? Karena kalau dia salah pasti ada penyebabnya. Kamu juga harus introspeksi, tetapi bukan menyalahkan diri sendiri. Kalau kita bilang menyalahkan diri sendiri berarti kan kita tahu bahwa kita salah, kita tidak perbaiki. Tapi kalau kita tahu kita salah, kita perbaiki, dan apabila kita benar, kita bisa memberikan mereka pemaafan. Itu aja. Kunci dari hidup ini kan adalah kenyamanan dan kebahagiaan. Bagaimana kita mau bahagia kalau kita nggak nyaman? Cari kenyamanan dulu, pasti kamu bahagia. Kenyamanan dalam apa kak? Supaya saya bahagia. Dari pikiran dulu, dari pikiran ke hatimu. Jadi kamu berpikir itu pasti akan masuk ke hatimu. Hatimu happy, akan dari hatimu tuh akan apa ya kalau dibilang kayak magnet ya. Hati itu kan kayak macam magnet. Semua itu dari aura, itu dari hati kita, dari jiwa kita. Ya ada di hati kita. Jadi pasti nyaman. Pertama apa? Dari pikiranmu sehat dulu. Kalau pikiranmu sudah buruk terhadap orang, terhadap diri sendiri ataupun bagaimana, wah repot. Itu sama saja meracuni hatimu dari pikiranmu sendiri. Jika kamu jadi toksik buat dirimu sendiri. Jadi yang semesta mau sampaikan, lebih fokus pada dirimu, pembenahan dirimu, ya, penyembuhan mentalmu, dan jangan terlalu fokus pada yang lain, ya. Fokus pada dirimu aja, cita dan cinta. Selalu berserah kepada semesta. Ingat apa yang menjadi milikmu pasti akan kembali padamu. Jadi jangan pernah sesali. Kalaupun tidak kembali padamu berarti akan digantikan yang lebih baik. Ya, begitu juga dalam hubungan. Ikhlaskan aja, happy aja. Tapi ingat jangan mempermainkan orang. Kadang-kadang kamu ego juga. Nah ini semesta mau jangan mempermainkan hati orang, ya. Kasihan karena kadang-kadang kamu menggoda, ujung-ujungnya PHP. Jangan ya, jangan mempermainkan hati orang ya. Kasihan anak orang, Scorpio. Oke ya, jadi selalu berpikir yang terbaik, fokus pada pencapaian yang kamu inginkan ya. Bahagia itu bukan hanya karena duit, tapi bahagia itu dari hati yang tadi saya bilang ya. Kamu penuh kelimpahan, kamu penuh kebahagiaan ya, pasti kamu akan menarik yang lainnya. Baik uang, baik kesehatan, baik cinta kasih juga. Jadi semua itu dari hati. Bersihkan hatimu dulu dari sampah-sampah kotoran duniawi ya.
sehingga energi positif dari semesta bisa masuk untuk hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.